Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan mempelajari mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Ada motivasi dari Bu Umi, yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. Selamat belajar. Pada kali ini kita akan mempelajari sub pokok bahasan mengenai periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periodisasi demokrasi di Indonesia yang pertama, periode 1945 sampai 1949, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik. Pada saat ini sistem demokrasinya adalah sistem demokrasi liberal, sistem pemerintahnya semi parlementer, sistem keparteannya multipartai. Pada saat ini terdapat lembaga negara, ada presiden, perdana menteri, KNIP, dan MA. Belum diadakan pemilu. Presiden di sini sebagai lembaga eksekutif, KNIP sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif. Perhatikan ada gambar di situ, tayangan mengenai suasana awal kemerdekaan. Bapak Presiden Soekarno sedang memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, periode 1949 sampai 1950. Dasar hukumnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, bentuk negaranya serikat, bentuk pemerintahnya republik, sistem demokrasi pada saat itu liberal, sistem pemerintahnya semi parlementer, sistem keparteannya multipartai, lembaga negara pada saat itu ada presiden, ada DPR, Senat, Perdana Menteri, dan Mahkamah Agung. Pada kurun waktu itu tidak diadakan pemilihan umum. Perhatikan, pada periode tersebut bentuk negara kita adalah serikat. Hal ini disepakati di dalam konferensi meja bundar yang merupakan upaya Belanda untuk memecah belah negara Indonesia, sehingga disepakati di dalam konferensi meja bundar bahwa bentuk negara kita adalah negara serikat. Sehingga pada lembaga negara di situ terdapat senat. Senat itu merupakan lembaga perwakilan dari negara bagian. Pada saat itu di negara kita ada negara bagian Jawa, negara bagian Madura, negara bagian Sunda, Borneo, dan lain-lainnya. Sekarang kita lanjutkan pada periode tahun 1950 sampai 1959. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Bentuk negaranya kembali pada negara kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem demokrasinya liberal, sistem pemerintahnya parlementer, sistem kepartean multipartai. Kemudian pada saat itu lembaga negaranya terdapat presiden, perdana menteri, DPR, konstituante, dan Mahkamah Agung. Tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama, yaitu untuk memilih DPR dan lembaga konstituante. DPR di sini bertugas sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan lembaga konstituante diberikan amanat untuk membentuk undang-undang dasar yang baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar suasana pemilu di tahun 1955. Terdapat banyak sekali partai politik. Berdasarkan penelitian, pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang pernah ada di Indonesia, ya. Pada saat ini orang memilih itu benar-benar karena
keinginannya, pilihannya tidak ada paksaan ya, dan juga tidak ada model amplop pada saat ini. Selanjutnya periode tahun 1959 sampai 1966. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem demokrasinya berubah ya, yaitu demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahnya presidensial, sistem kepartaiannya multipartai. Lembaga negara ada MPRS, Presiden, DPR GR, Mahkamah Agung, dan DPAS. Jadi sejak tahun 1959 ada lembaga baru sesuai Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR dan DPA. Pada kurun waktu ini tidak diadakan pemilihan umum. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem demokrasinya Pancasila, sistem pemerintahnya presidensial, sistem kepartaian pada saat ini adalah 2 partai atau dwi partai ditambah dengan Golkar. Lembaga negaranya terdapat MPR, Presiden, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung. Pada kurun waktu ini diadakan pemilu sampai 6 kali. Perhatikan, itu digambar ada peserta pemilihan umum pada masa Orde Baru. Ada Partai Persatuan Pembangunan dan PDIP dan 1 golongan karya. Yang di bawahnya itu adalah gambar MPR sedang mengadakan sidang. Selanjutnya periode tahun 1998 sampai sekarang. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen tahun 1999 sampai tahun 2000. Bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik, sistem demokrasinya Pancasila, sistem pemerintahnya presidensial, sistem kepartaiannya multipartai, lembaga negaranya ada MPR, Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, MK, dan KZ. Perhatikan ya, pada masa ini demokrasi digunakan adalah Pancasila dengan beberapa perbaikan-perbaikan di dalam sistemnya. Selanjutnya ada lembaga baru setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, yaitu adanya DPD, adanya Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD. Perhatikan, itu tayangan pada saat menjelang reformasi ya, ada demo besar-besaran yang meminta pemerintah pada saat itu untuk membersihkan pemerintahan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian menyebabkan Presiden Soeharto pada saat itu mundur dari jabatannya, digantikan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya tayangan pemilihan umum tahun 2019 bisa kalian perhatikan, itu banyak sekali partai politik dan cara memilih pada saat ini. Kemudian yang gambar di bawah itu adalah pelantikan Bapak Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR. Selanjutnya, membangun kehidupan yang demokratis. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab.
perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Untuk menjalankan kehidupan demokrasi, kita bisa membiasakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, menghormati pendapat orang lain, bertanggung jawab, dan taat pada peraturan. Sekian materi dari Bu Umi, semoga kalian memahami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.